Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2 materi tentang infak. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan hukum infak dan manfaat dari infak itu sendiri. Silahkan kalian buka buku salam pada halaman 92. Hukum infak. Hukum asal memberikan infak adalah sunnah. Namun, dalam keadaan tertentu, hukumnya bisa berubah menjadi wajib, makruh, bahkan haram. Perhatikan penjelasan berikut. Hukum infak yang pertama yaitu sunnah. Arti sunnah yaitu dianjurkan. Ini dilakukan apabila memiliki kelebihan harta. Hukum infak yang kedua yaitu wajib. Wajib artinya jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan maka berdosa. Keterangannya, apabila orang yang menerimanya adalah orang yang sangat membutuhkan, maka hukum berinfak itu berubah menjadi wajib. Yang ketiga, hukum berinfak adalah mubah atau boleh. Apabila harta yang diberikan untuk sesuatu yang mubah atau boleh, maka hukum berinfak itu mubah. Kemudian yang terakhir, hukum berinfak adalah haram atau dilarang. Apabila harta yang diberikan digunakan untuk maksiat, maka hukum berinfak berubah menjadi haram. Untuk lebih jelasnya, simaklah penjelasan berikut. Hukum infak yang pertama yaitu infak sunnah. Infak sunnah ini merupakan infak yang dilakukan dengan tujuan bersedekah. Sedekah masuk dalam kategori infak sunnah jika berbentuk harta. Di dalam Islam dikenal ada dua jenis infak sunnah, yaitu infak untuk jihad dan infak untuk membantu orang lain. Infak jihad ini diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang akan berjuang di jalan Allah. Kemudian, manfaat infak sunnah ini sangat banyak bagi penerimanya. Salah satunya yaitu dapat meringankan beban penderitaan seseorang. Bagi pemberi infak, manfaat dan hikmah yang diperoleh jauh lebih besar karena orang yang berinfak akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum infak yang kedua adalah infak wajib. Infak wajib ini merupakan infak yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dan jika tidak dilakukan oleh orang tersebut, maka akan mendapatkan dosa. Contohnya dari infak wajib ini adalah menafkahi istri dan keluarga. Ini merupakan kewajiban seorang suami atau ayah dan menafkahi istri juga termasuk infak yang berpahala besar. Jadi, jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Nah, sebaliknya, jika dilakukan, maka ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hukum infak yang ketiga adalah infak mubah. Jenis infak mubah merupakan infak yang boleh dilakukan, tapi yang melakukannya tidak akan mendapatkan pahala. Jadi, infak jenis ini merupakan infak yang dilakukan untuk hal-hal yang hukumnya mubah. Contoh dari infak mubah ini adalah memberikan hartanya untuk kepentingan bercocok tanam atau berdagang. Nah, memberikan infak untuk kegiatan berdagang atau bisnis ini bukanlah hal yang wajib. Orang yang melakukannya tidak akan berdosa, tapi juga tidak akan mendapatkan pahala. Nah, paham ya maksudnya? Orang yang melakukan perdagangan atau bercocok tanam, kemudian dia menginfakkan atau menafkahkan hartanya pada perdagangan atau bercocok tanam tersebut, maka itu bukan sesuatu yang wajib. Karena berdagang atau bercocok tanam itu jika dikerjakan tidak berpahala dan jika ditinggalkan juga tidak berdosa. Artinya mubah, boleh saja dilakukan. Nah, jika seseorang menginfakkan atau membelanjakan hartanya untuk
berdagang dan bercocok tanam, maka itu termasuk ke dalam hukum infak mubah. Hukum infak yang terakhir adalah infak haram. Nah, infak haram ini merupakan infak yang dilarang oleh agama Islam. Salah satu contoh infak haram adalah memberikan infak yang tidak ikhlas atau tidak karena Allah. Nah, kamu yang memberikan infak dengan niat ingin dipuji ataupun ingin mendapatkan balasan dari orang lain, maka ini hukumnya adalah haram. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Ma'un ayat 4. Nah, di dalam surah Al-Ma'un itu dijelaskan bahwa salah satu ciri orang munafik atau orang yang mendustakan agama Allah adalah orang yang riya. Riya merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan bisa menghapuskan semua pahala infak yang seharusnya kamu terima. Nah, oleh karena itu, berinfak tidak karena Allah atau riya hukumnya adalah haram. Contoh lainnya dari infak yang diharamkan adalah berinfak untuk menghalang-halangi syiar agama Islam. Nah, hal ini tertuang di dalam surah Al-Anfal ayat 36. Di dalam surat ini diberitahukan bahwa orang yang kafir yang menafkahkan hartanya untuk menghalangi syiar agama Islam akan menyesal dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, mengenai infak haram ini juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 38 yang menjelaskan mengenai orang-orang yang riya. Jadi niat dia mengeluarkan hartanya, berinfak itu cuma untuk memamerkan dirinya. Maka dengan niat yang seperti itu, infaknya berubah menjadi infak haram atau menginfakkan hartanya untuk hal-hal yang maksiat, seperti menginfakkan hartanya untuk berjudi. Nah, itu juga termasuk dalam jenis infak haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan atau dilarang jika dilakukan berdosa. Dan jika ditinggalkan, maka berpahala. Adapun manfaat infak, yang pertama ialah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berinfak merupakan salah satu cara kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah sangat suka dengan orang yang berinfak. Manfaat yang kedua ialah mempersiapkan pahala untuk bekal akhirat nanti, karena satu kebaikan yang kita lakukan itu balasannya 700 kali lipat. Nah, salah satu cara untuk memperoleh pahala yang besar itu ialah dengan berinfak. Kemudian yang ketiga, manfaatnya ialah untuk memakmurkan masjid dan syiar Islam. Kemudian yang keempat, untuk memajukan lembaga-lembaga Islam. Yang kelima, meningkatkan syiar Islam. Dan yang keenam, untuk melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak. Yang ketujuh, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Nah, dengan kita memberikan infak, otomatis kita meringankan beban orang lain yang susah. Nah, juga melatih kepedulian sosial kita kepada orang-orang lain yang berhak untuk menerima bantuan dari kita. Yang kedelapan, manfaatnya ialah dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, dengan harta yang kita infakkan di jalan Allah itu bisa membantu membangun sarana ibadah seperti pembangunan masjid, kemudian pendidikan, pembangunan sekolahan, dan kesehatan seperti membangun rumah sakit dan lain-lainnya. Kemudian manfaat infak yang ke-9 yaitu dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam. Dan yang ke-10 manfaatnya ialah dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, dengan kita saling tolong-menolong, maka ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Islam akan terjalin lebih erat lagi. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.